Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9, matkul literasi data dan intelijensi artifisial, hendak menyampaikan laporan tugas besar kami. Dapatkan dua dataset. Yang pertama yaitu adalah terkait dengan pengaruh kebiasaan mahasiswa. Nah, di sini kami akan bahas tentang deskripsi data, pertanyaan penelitian, visualisasi, statistika deskriptif, korelasi, pembersihan data, transformasi, dan juga analisis dan kesimpulan. Baik, untuk dataset 1 berisi kebiasaan mahasiswa. Dataset ini berukuran 82 kilobyte dengan ukuran 1000 baris dan 17 kolom yang mencatat berbagai aktivitas mahasiswa terhadap nilai ujian. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh jam belajar terhadap skor, kemudian apakah kombinasi media sosial, Netflix, dan jam belajar mempengaruhi nilai, kemudian apakah kehadiran dan kualitas tidur juga berhubungan dengan nilai, lalu bagaimana diet dan olahraga mempengaruhi performa akademik. Kemudian dataset 2 yaitu gambar AI Ghibli dengan ukuran 30 kilobyte, 500 baris dan 16 kolom, yang berisi data gambar AI bertema Ghibli di media sosial termasuk like, share, dan sebagainya. Kemudian untuk pertanyaannya adalah apakah editing manual mempengaruhi jumlah like, apakah platform mempengaruhi jumlah share, kemudian bagaimana korelasi akurasi gaya dengan like, dan terakhir apakah gambar dengan masalah etika mendapat lebih banyak komentar. Untuk atribut dataset pertama ada ID mahasiswa, kemudian umur, gender, waktu belajar, kemudian eh, waktu atau durasi mengakses media sosial, kemudian durasi mengakses Netflix, kemudian apakah mahasiswa bekerja sampingan, kemudian tingkat kehadiran siswa, durasi tidur per hari, kemudian kualitas diet, kemudian frekuensi latihan atau olahraga, tingkat pendidikan orang tua, kualitas internet, tingkat kesehatan mental, lalu apakah siswa tersebut mengikuti ekstrakurikuler, kemudian nilai ujian dan tanggal observasi. Kemudian untuk atribut dataset kedua ada style akurasi score, platform yang digunakan, kemudian apakah gambar tersebut diedit secara manual, kemudian penanda masalah etik, jumlah like, share, komen, kemudian ID gambar, ID pengguna, lalu prompt atau perintah untuk mengenerate gambar, kemudian juga durasi generate gambar, persentase penggunaan GPU, ukuran gambar, lalu ukuran resolusi atau ketajaman gambar, lalu komen teratas, dan waktu pembuatan gambar. Untuk visualisasi data kebiasaan mahasiswa. Di sini kami memiliki 5 visualisasi, yaitu waktu belajar dengan nilai, membandingkan media sosial dengan nilai, jam Netflix dengan nilai, waktu tidur dengan nilai, dan kehadiran dengan nilai. Di sini hanya terdapat dua visualisasi yang memiliki tren linear. Dan yang satu yang memiliki tren linear yang kuat itu pada waktu belajar dengan nilai. Visualisasi berikutnya, visualisasi data gambar AI Ghibli. Di sini kami memiliki 4 visualisasi, yaitu visualisasi etika dengan komentar, perbedaan platform dengan banyaknya shares, akurasi gaya dengan likes, dan edit manual dengan likes. Untuk etika dengan komentar, postingan dengan isu etika rata-rata akan memiliki 32 komentar lebih banyak, yang berarti yang memungkinkan bahwa isu etika dapat memicu lebih banyak diskusi dan interaksi. Untuk platform dengan shares, Instagram dan TikTok mendapatkan share lebih banyak dibandingkan dengan Twitter, di mana postingan di Instagram ternyata mendapatkan 176 likes lebih banyak daripada Twitter. Akurasi gaya dan likes. Sini tidak dapat tren yang jelas dengan penyebaran acak, yang berarti ada hubungan kuat antara akurasi gaya dengan jumlah likes. Edit manual dengan likes. Di sini postingan yang edit manual ternyata mendapatkan 79 likes lebih banyak daripada yang edit manual, mengindikasikan bahwa editing manual mungkin tidak selalu meningkatkan popularitas. Kemudian korelasi antar data numerik, yang pertama belajar dengan jam belajar dengan nilai, terus media sosial, Netflix, kesehatan mental, kemudian juga like, share, atau komen. Dari visualisasi korelasi yang terlihat pada layar, dapat dilihat bahwa sosial media tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai ujian karena data yang tersebar dan tidak terlihat memiliki terdapat korelasi atau tren yang cukup jelas dan data yang tidak terlalu tersebar. Kemudian persentase kedatangan juga tidak mempunyai tren yang jelas, walaupun data tersebut terpusat, namun tidak punya tren yang jelas. Kemudian Netflix hours juga tidak mempunyai tren yang jelas, sehingga tidak mempunyai korelasi yang kuat. Kemudian untuk data pengamatan, dapat dilihat bahwa data tersebar secara merata, sehingga dapat disimpulkan bahwa eh, tanggal pengamatan tidak berpengaruh terhadap eh, nilai ujian. Kemudian juga dapat dilihat untuk umur, frekuensi latihan atau olahraga, juga tingkat kesehatan. Untuk data kedua dapat dilihat bahwa korelasi like dan share tidak terlalu jelas karena data tersebar secara merata. Kemudian like dengan style akurasi juga tidak terlihat memiliki tren tertentu. Begitu juga like dan komen, like dan ukuran gambar, like dengan penggunaan GPU, juga like dengan waktu pembuatan gambar.
Ya, di tahap yang krusial, berikutnya adalah data cleaning dan transformasi data, di mana di dalam sebuah dataset itu kita harus melakukan yang namanya data cleaning, di mana data-data yang nilainya tidak jelas, yang nilainya tidak wajar atau nilainya nol atau di luar rentang atau nol atau missing value itu di-clean terlebih dahulu. Habis itu baru di encoding dengan transformasi data yang dengan algoritma machine learning seperti contohnya ini yang ada yang pakai Pandas, yang pakai NumPy dan lain-lain. Itu dilakukan transformasi data yang membuat data tersebut relevan buat analisis dan outputnya bisa dilihat seperti output yang tadi kayak bentuk plot data. Lanjut. Selanjutnya tentang analisis data sederhana. Jadi kita sudah melakukan analisis data sederhana terhadap dua dataset yang sudah kita miliki. Yang didapatkanlah correlation matrix antara setiap variabel dengan hasil akhirnya. Bisa dilihat ini adalah source code menggunakan Python dan correlation matrixnya di sebelah kanan. Lanjut. Nah, jadi berdasarkan correlation matrix ini didapatkan bahwa study hours per day dan social media hours itu merupakan salah satu penyebab terbesar terhadap nilai akhir dari mahasiswa. Namun bisa dilihat pada tabel ini bahwa study hours per day itu memiliki korelasi positif yang menandakan bahwa semakin sering atau semakin tinggi nilai study hours-nya, maka nilai yang didapatkan itu akan semakin bagus karena memiliki korelasi positif. Sebaliknya dengan social media hours, karena korelasinya negatif, begitu juga dengan Netflix hours, itu didapatkan bahwa tingkat social media hours dengan nilai mahasiswa itu akan berbanding terbalik. Jadi jika semakin tinggi social media hours dan Netflix hours-nya, maka nilai mahasiswanya juga akan semakin rendah. Lanjut. Nah, bisa dilihat, kami juga sudah menghitung fitur importance dari setiap dari dataset ini, dan kami sudah menghitung beberapa fitur importance yang tertinggi. Yaitu bisa dilihat seperti yang tadi, koefisien dengan fitur dengan mental health dengan rating 10 itu memiliki importance atau dampak yang paling tinggi terhadap nilai mahasiswa. Begitu pula dengan study hours per day, yang dimana masing-masing koefisiennya adalah 17,5 dan 9,5. Ini menandakan bahwa semakin baik mental health mahasiswa dan semakin tinggi study hours-nya, maka semakin besar juga dampaknya terhadap nilai mahasiswa. Kemudian bisa dilihat di yang paling terakhir, baris paling bawah di tabelnya, itu bisa dilihat Netflix hours dan social media hours memiliki koefisien minus, yang menandakan bahwa seperti yang dibilang tadi, semakin tinggi Netflix hours dan social media hours-nya, maka kemungkinan nilainya untuk merendah itu juga semakin besar. Lanjut. Nah, untuk analisis kategorikal, itu juga kami sudah melakukan analisis data, dan karena ini menggunakan data kategorikal, kami menggunakan box plot untuk melihat masing-masing korelasi dengan hasil yang didapatkan. Bisa dilihat, exam score by gender itu tidak ada hal yang signifikan, jadi mau laki-laki atau perempuan tidak terlalu berpengaruh dengan hasilnya. Begitu juga dengan part-time job, terus diet quality. Diet quality mungkin lebih slightly better ya, yang fair dan good daripada yang pure, tapi tidak berdampak sesignifikan itu. Begitu juga dengan parental education level, internet quality, dan extracurricular participation. Jadi tidak ada yang terlalu menonjol dan berdampak sebegitu besar daripada numerical tadi. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah analisis untuk dataset 2 terkait tren AIDB. Nah, berdasarkan analisis numerical yang kita buat dari source code Python, kita bisa membuat correlation matrix terkait data numerical yang ada di dataset 2. Nah, berdasarkan correlation matrix ini kita bisa menjawab pertanyaan penelitian yang telah kita buat sebelumnya, terutama pada pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana korelasi antara skor akurasi gaya dengan jumlah likes yang didapat gambar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa korelasi antara likes dan juga style accuracy scores itu sekitar 0,019, di mana yaitu berarti bahwa style accuracy scores itu berkolerasi sangat rendah terhadap likes. Nilai ini mendekati 0 menandakan bahwa tingkat kesesuaian gaya gambar yang referensi tidak terlalu berpengaruh pada banyaknya likes yang diterima oleh gambar tersebut. Nah, di sisi lain, selain dari style accuracy scores itu sendiri, di antara data numerical yang lain juga tidak terdapat korelasi yang signifikan terhadap likes yang dihasilkan oleh gambar tersebut. Lanjut untuk yang kedua, yaitu ada analisis kategorikal pada dataset 2. Nah, di sini kami menggunakan visualisasi box plot untuk menganalisis data kategori dan juga besarannya atau pembagiannya berdasarkan data numerical. Nah, di sini berdasarkan data box plot yang tersedia, kami dapat menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang telah ada tadi, yaitu yang pertama terkait pertanyaan apakah editing manual mempengaruhi jumlah likes. Di sini terlihat bahwa baik gambar yang diedit secara manual maupun tidak, rentang jumlah likes yang hampir setara, dengan median likes sedikit lebih tinggi pada gambar yang diedit manual. Ini mengindikasikan bahwa edit manual cenderung berkontribusi sedikit terhadap peningkatan jumlah likes, walaupun perbedaannya tidak signifikan secara visual. Kemudian yang kedua yaitu untuk platform mana yang memiliki jumlah share terbanyak. Di sini dapat dilihat bahwa Instagram dan TikTok memiliki distribusi jumlah share yang relatif lebih tinggi daripada platform lainnya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah adanya masalah etika dan gambar mempengaruhi jumlah komentar. Dari visualisasi box plot ini dapat dilihat bahwa gambar yang menimbulkan isu etika cenderung mengandung lebih banyak respon dari audiens, mungkin karena memicu diskusi atau perdebatan. Korelasi ini meningkatkan bahwa kontroversi bisa menjadi pendorong interaksi. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang telah dibuat tadi dan juga beberapa visualisasi dan korelasi yang telah dibuat, kami dapat menyimpulkan untuk dataset 1 terkait kebiasaan mahasiswa, yaitu bahwa jam belajar memiliki korelasi positif terkuat dengan nilai ujian. Sementara untuk data-data lain seperti penggunaan media sosial, Netflix, itu berkorelasi negatif.
Model regresi linear menjelaskan sekitar 89% variabilitas nilai ujian dengan kesehatan mental dan durasi belajar sebagai fitur paling penting. Kemudian untuk dataset 2 yaitu untuk tren AI Ghibli, editing manual memiliki korelasi positif kecil dengan likes. Sementara ISO etika itu meningkatkan komentar. Platform distribusi adalah variabel paling berpengaruh terhadap shares dan engagement, dengan Instagram dan TikTok lebih unggul daripada Reddit atau Twitter. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Sekian, terima kasih.